Yang satu diseret, yang diseret dia. Iya. Lu. Yang satunya lagi yang narik. Tapi video ini bukan ke temennya. Iya. Ke muka lu. Anjing. Pantesan. Iya, booming. Itu langsung di FYP bener. Udah masuk di Trans 7 juga. Itu semua sosial media mengupload video saya. Anjing. Tuh, the best. Yang nonton 35 juta. 35 juta. Dapat transferan berapa? This is the finalist comeback, let's go. Bun. Kita lagi nyari belut dan di sawah orang, bukan sawah gua. Yang jelas ini bisa dibilang apa ya? Gue lagi mencoba untuk dunia baru. Barangkali lu yang punya lahan-lahan kosong yang perlu dijaga tiap malam, dari malam sampai subuh sampai pagi lagi, sampai malam lagi, sampai ganti tahun pun bisa gue jagain. Kenapa? Karena kali ini gue bareng sama orang yang bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya tuh tanah liat. Bahasa Indonesianya tanah liat, kalau bahasa Jawanya berarti Lempung. Tuh. Lempung. Mungkin dari lu ada yang beda dari gua. Apa sih? Ya ada banyak. Mungkin beberapa lah, mungkin yang mungkin hilang, tapi yang di hati tetap di hati. Asik. Hola, apa kabar, Bro? Baik. Tuh. Ganteng lu, TikToker Jawa Tengah. Ngomong-ngomong, kenalin dong, siapa sih lu? Kalau mungkin lu nggak tahu dia, lu berarti kurang selebeo gitu, kata anak TikTok tuh begitu. Siapa nama lu? Kenalin, Bro. Perkenalkan, nama saya Andi Lempung, rumah saya Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti dari pusat kotanya agak sedikit jauh ya? Jauh. Kalau bisa dibilang nih, Pemalangnya di bagian mana sih? Maksudnya Ya, kalau bagian kesana kan tengah. selatan nih. Berarti apa nih? Bagian Pemalang. tengah. Bagian tengah. Tuh, masih bagian tengah. Emang yang tengah-tengah sangat ya, begitu. Dan buat lu yang nggak tahu juga TikToker ini, berarti lu kurang. Oke, daripada kelamaan-lamaan ini kita ngopi dulu kali. Sore-sore begini nikmatin suasana kan, kita ngopi dulu, Bro. Oke. Jarang-jarang lu gua ngopi anak TikToker mah lu. Kemarin sama Jawa Barat, sekarang sama Jawa Tengah. Besok sama luar negeri lo. Mantap. Sejak kapan sih lu mainan TikTok? Apa mungkin karena pandemi, gara-gara pandemi gabut, atau mungkin ya tau lah, kayak gue juga orang yang suka gabut. Jadi akhirnya gue bikin beginilah, siapa tahu kan. Ya saya iseng-iseng doang sih sebenarnya di TikTok. Cuman malah iseng-iseng itu menjadikan inspirasi saya membuat konten. Jadi ya bukan karena pandemi, tapi emang hobi. Kreativitasnya ada, berarti otaknya walaupun sempit tapi luas, kayak lahan yang sekarang kita dudukin ya. Tuh. Berarti udah berapa lama mainnya? Main TikToknya? Belum setahun. Belum 1 tahun. Nemu konsep-konsep yang oke, kita mendalami dulu nih. Nama TikToknya dulu deh. ID TikToknya pasti lu penasaran siapa doi kan? ID TikToknya Andi Lempung. Andi Lempung. Satu-satunya di TikTok. Tuh. The one and only yang ada di TikTok, namanya Andi Lempung, cuman dia. Kalau misalkan ada yang lain berarti itu beda orang. Iya. Gue tadi kan sempat ngikutin pas dia lagi bikin konten yang ya begitu yang namanya Lempung kan tanah liat ya, mungkin bergelut dengan Lempung juga. Itu dapat ide dari mana? Terinspirasi dari siapakah? Entah memang karena lu melihat dunia sekarang kan mereka sosial media wah nomor 1 banget nih. Lu dapat ide dari mana? Entah lu mencontoh orang atau mungkin terinspirasi dari diri lu sendiri. Kadang yang ngarang sendiri, kalau itu ngarang sendiri. Yang sering malah ngarang sendiri, ide-ide baru lah biar cepat viral kan. Di TikTok itu harusnya ide baru. Iya, fresh. Yang fresh. Tuh. Memang yang fresh memang harus dibegituin ya. Di nomor 1 kan selalu fresh, itu memang iya harus. Kalau nggak fresh nggak bakalan dilihat orang lu. Berarti belum 1 tahun. Belum. Baru, pengguna baru. Total video di TikTok. Total video ya 100 lah. 100 video. 100 kurang. Gila. Belum ada 1 tahun udah punya video lah, 100 video. Followernya 620 lah. Mau OTW ini kalau upload 620. Hampir 1 juta. hampir. Gua duduk sama orang
yang katanya di luar sana mungkin banyak yang centang-centang biru, tapi gue nggak tahu juga TikToknya bisakah sampai mengalahin dia, gue nggak tahu. Tapi kali ini Let's Go Bun duduk bareng sama TikToker yang followersnya hampir 1 juta coy. Gue di sini ngerasa minder banget tuh lo. Soalnya gue nggak main nanti begini-begini. Tapi enggak, dia nggak main begini-begini. Tapi followersnya naik sampai 600. Ya 600k lah. 600k karena kreativitas dan gak punya urat malu. Bahkan gue sendiri ngerasa anjing, ternyata gue dari urat malunya udah diputus sama gue, ternyata masih ada orang yang urat malunya lebih putus dari gue. Parah sih. Video yang pertama booming di situ di sawah. Itu gimana? Seret. Ntar dulu gue agak sedikit gak nyerah nih. Di sawah-sawah diseret. Iya. Intinya satu modelnya itu teman saya tadi yang pulang ya. Itu diseret, itu sayanya itu diseret di sawah sama teman orang 3 lah. Iya, jadi gini 3 orang. Yang satu videoin, yang satu itu saya diseret. Yang videoin modelnya saya yang diseretnya. Iya. Jadi gini, ada 3 orang. Yang satu berdiri, yang satu diseret, yang diseret dia. Iya. Lu. Yang satunya lagi yang narik. Tapi video ini bukan ke temennya. Iya. Ke muka lu. Anjing. Pantesan. Iya, booming. Itu langsung di FYP bener. Udah masuk di Trans7 juga. Itu semua sosial media mengupload video saya. Anjing. Tuh, the best. Yang nonton 35 juta. 35 juta. Dapat transferan berapa? Kalau transferan mah biasanya cuman dari endorse doang. Waduh, endorse apa aja nih? Kalau dijelasin ya banyak. Buset tuh, numpuk pak. Beda. Gue baru endorse ini, dia udah endorse macam-macam. Patut harus kasih tepuk tangan sih, serius. Kan sekarang mungkin ya udah di Pemalang sendiri ya. Adalah sebagian yang orang kenal sama lu. Ya. Tapi menurut lu lebih kenal lu banyak mana? Di Pemalang atau di luar kota Pemalang? Di luar kota. Penonton lu dari mana aja? Intinya di Indonesia itu 33%. Yang lainnya luar negeri. Indonesia 33%, sisanya luar negeri. Anjing tuh. Go internasional, TikToker Pemalang udah mau go internasional. Lu masih diem-diem aja begitu. Makanya jangan begini-begini doang, enggak laku kalau begini-begini mah ya. Betul. Tuh, jangan yang begini-begini, enggak laku. Goyang gini-gini enggak laku-laku juga. Ngomong-ngomong, kalau misalkan udah booming begini kan otomatis banyak nih dapat. Punya Instagram? Punya. Sosial media mainan apa aja? IG, YouTube. Follower YouTube, subscribe YouTube-nya kalau yang bareng itu 29.000, tapi kalau pribadi masih sedikit. Soalnya belum promo, nggak ada videonya. Tuh. Buat lu yang editor-editor yang nganggur, langsung mulai DM langsung. Ada nggak nih? Gini, sekarang lu punya pasangan nggak sih? Saya jomblo, alhamdulillah. Oh, jomblo. Sekarang kan lu udah viral nih. Ada nggak dari cabai-cabean tetangga sebelah, cabai-cabean Spanyol, cabai-cabean Belanda, entah itu terong-terong Afrika, DM lu atau bang, lu ganteng banget sih bang, lu keren banget sampai lu viral begini. Banyak kalau yang seperti itu. Cuman jauh saya nggak masuk. Iya, nggak masuknya gimana, kan yang otomatis cakep-cakep yang ngechat. Atau mungkin masih kayaknya kerak-kerak racing lah, atau cabai-cabean Spanyol, atau mungkin udah pada dewasa nih yang ngechat. Ya seumuran lah. Isi chatnya deh gue pengen tahu sih. Face gue sama face dia mungkin agak sedikit lah miring lah ya. Chat isinya dari DM-an pesan yang lu terima dari mereka nih, para penggemar. Ya cuman minta di save, nanti kalau di save seneng banget gitu. Nanti langsung gombalin, padahal saya gak gombalin. Tuh, berarti dia tipikal orang yang ghosting. Berarti udah lama jomblo? Iya. Udah berapa lama lah jomblo? Ya sekitar 2 tahun lah, alhamdulillah. Udah 2 tahun, alhamdulillah. Iya. Pernah ditinggal nikah? Pernah. Waduh. Gimana perasaannya ketika lu ditinggal nikah? Langsung down mentalnya. Tapi waktu itu ngomong-ngomong asmara dulu. Kalau misalkan TikToker nggak punya asmara tuh kayaknya kurang. Iya. Udah lagi jalanin bareng nih, terus ditinggal nikah dengan gitu aja? Dijodohin itu ceweknya. Ceweknya dijodohin. Kisahnya sama. Kisahnya sama.
Tapi untuk saat ini akhirnya lu mencoba untuk melepaskan. Ya nggak masalah sih, masih banyak kok. Merelakan dan berdamai dengan keadaan itu harus serius. Ada nggak pernah kalau minta orang-orang sini mungkin agak sedikit gengsi ya, Mas mau minta foto dong, dia kan begitu lempung, masa mau lu foto sama tanah liat? Kalau dari orang-orang luar ada yang nggak yang ngelihat ketika ngelihat lu, entah lu lagi beli seblak lah atau lu lagi beli semen, tiba-tiba ngelihat lu, itu kan Andi Lempung, minta foto dong Mas? Banyak. Serius? Kalau keluar rumah mesti banyak yang minta foto. Ntar gue fotoin nih. Foto pribadi gue. Serius? Serius. Selain... Makanya saya jarang keluar itu ribet. Anjing. Gua yang begini, yang tiap hari keluar nyari seblak, nyari ceker setan, nggak ada. Ih kakak Bondan minta foto, kagak. Dia yang mainnya di tanah, yang di sawah, yang deket kuburan, sekali lewat bang minta foto. The best. Nggak ada obat men. Ini baru nyet yang namanya artis yang nggak pernah mementingkan, walaupun penampilan gue begini apa adanya, tapi memang gue punya punya prestasi, punya ide yang cemerlang. Karena cantik ganteng doang kalau misalkan nggak jenius nggak laku kan. Tuh begitu. Jadi gini, kalau gue pribadi kan yang gue tahu, setiap konten kreator kayak gue pribadi, gue ada beberapa kreo nih. Iya. Lu punya berapa kreo dalam satu pembuatan konten ini semuanya? Paling orang 3. Krunya orang 3 doang. Menyebut kreo itu kalau gue kan Let's Go Buni, nama gue Bondan. Dan kalau gue namanya Let's Go Buni, gue nama ini. Iya. Kalau dari lu? Lempung Official. Lempung Official. Ini juga kemarin ide baru saya yang itu juga viral sih. Yang ini efek kelamaan menjomblo. Oh cerita, kita nggak tahu videonya, nanti kita tayangin videonya. Kalau bisa lu datengin ke TikToknya Andi Lempung ya. Ya yang nonton hampir 10 juta. Itu tadi gimana kelamaan jomblo? Coba ceritain sedikit. Barangkali nanti yang jomblo-jomblo terinspirasi kan? Iya. Menghibur gimana? Jadi mewakilkan orang jomblo, mewakilkan orang jelek. Iya bener. Tuh ceritanya gimana tuh? Oke, ceritain sekarang. Ceritanya itu ya karena saya kelamaan menjomblo ya, biasanya itu dulu sering jalan sama cewek gitu ya. Dan sampai sekarang belum jalan sama sekali, jadi saya membuat seperti itu dan akhirnya viral dengan ide saya sendiri. Jadi lu bercerita nih, gue kok jomblo banget, lama banget ini. Akhirnya setelah lu upload booming tuh. Iya. Yang nonton 9,6 juta. Gue kemarin bikin video joget-joget nggak ada yang nonton anjing. Dia cuma bikin begitu doang, yang nonton 9 juta. Tuh. Beda kelas, beda kasta. Tapi memang jarang sih. Ngomong-ngomong masih punya urat malu nggak? Masih. Alhamdulillah masih. Sama gue juga masih, maksudnya. Berarti masih punya urat malu. Masih lah. Tapi kalau misalkan kita kan nggak tahu nih namanya nasib, namanya takdir kita nggak tahu kan. Iya. Kalau kelak tiba-tiba lu jadi terkenal, dipanggil sama beberapa stasiun TV di Indonesia, hal yang pertama bakal lu lakuin untuk apa dan siapa? Penghasilan lu itu? Ya untuk orang tua lah pastinya. Dan teman-teman saya yang membantu saya itu. Mimpi dan cita-cita yang saat ini lagi lu bangun? Ya berharapnya TikTok saya bisa booming, soalnya itu harapan satu-satunya saya. Ya itulah harapan satu-satunya saya itu di TikTok, soalnya udah terlanjur terkenal lah. Terlanjur terkenal. Terlanjur basah gua. Tapi untuk memang cita-cita lu, gue pengen jadi orang yang terkenal. Enggak. Cita-cita lu mau jadi apa? Jadi dokter nih? Atau jadi tukang petani? Cita-cita saya seperti ini. Enggak punya cita-cita saya. Berarti hitungannya cita-cita lu pengen dikenal banyak orang dengan kreativitas lu yang apa adanya. Tapi lu pernah nggak, maksudnya gini, kalau gua kan namanya YouTube otomatis pasti ada depan orang banyak ya kan. Lu bisa nggak ketika lu bikin konten di depan orang banyak lu ditonton? Punya malu nggak lu? Nggak bisa bicara malah. Tuh gila, tau gak lu? Serius. Ngomong-ngomong di sini kan nih sawah-sawah kayak gini, suka nyari belut gak sih lu? Nggak suka.
Barangkali nanti habis ini kita nyari belut, kita makan bareng. Jadi habis ini kita mukbang. Jadi hampir 1 tahun. Komentar yang pertama lu dapat macam-macam komentar deh, dari sedihnya dulu. Yang maksudnya dihujat nih. Iya. Dihujat dulu deh, komentar-komentar dihujat. Kayak gimana? Dulu pernah kalau sewaktu saya kontennya joget-joget itu. Oh, masih waktu pernah Pertama kali. joget-joget juga. Iya, pertama kali. Gue joget-joget. Ada temennya ternyata. Joget-joget viral terus dihujat. Apa tuh? Ya intinya sakit lah. Nggak bisa diungkapin itu. Kena mental langsung. pasti. Saya juga nggak pernah membaca komentar sampai Iya. sekarang. Tuh, memang komentar pedes padahal lu nggak kreatif. Lu hanya bisa menghujat aja ya. Iya. Lu nggak berani di stand up depan kamera, nggak punya kreativitas, tapi lu hanya menghujat. Itu lu parah sih, serius. Itu ditandakan orang-orang yang bisa dibilang primitif. Lu berpenampilan keren tapi otak lu tracknya ke belakang. Oke, dihujat. Komentar pujian. Ujian banyak. Contohnya misalkan, ih kamu ganteng banget sih, kan nggak tahu ya maksudnya. Itu bukan pujian lah. Itu bukan pujian, itu apaan tuh? Itu dari lahir saya. Oh. Sebenarnya. Nggak ada yang begini, serius. Sepede ini dengan ya mungkin kalau bisa bicara ganteng, cowok ganteng semua, tapi gue salut sama dia, serius. Berani mampus, gue salut sama dia. Dia pede abis coy. Gue yang begini masih agak sedikit insecure, dia bantai. Pujian, iya. Banyak yang mengapresiasi saya, memang banyak sekali. Makanya saya sekarang mulai aktif konten lagi. Kemarin kan sekali upload viral. Sekarang saya akan lebih, intinya lebih itu lagi lah, membuat ide-ide kreatif lagi. Kalau kan gini, namanya komentar-komentar kayak gitu biasanya agak sedikit yang pedes, ada yang sedikit yang juga mendorong, yang membuat lu akhirnya bodo amat. Gue nggak pernah peduli dengan komentar-komentar yang kayaknya menghina gue. Caranya kayak gimana, pembawaan lu aja deh, dari pembawaan diri lu. Lah dia bisa apa gitu doang, saya prinsipnya sekarang. Jadi kalau dia menghujat saya cuman ngelok TikToknya. Bisa apa dia, nggak ada apa-apanya. Langsung di look ke TikToknya, ya bisa joget doang. Ya udah deh, gue kasih bintang 1 dang. Dilihat lagi, anjing kok mukanya keserbet, tang. Dia walaupun keserbet ditarik-tarik tuh tadi konsepnya viral coy. Kreativitas dan otak lu yang dipakai, bukan bibir lu saat ngomong. Iya. Cuman hanya berkata ya jelek lu, tapi lu nggak bisa, kuno kurang lu berarti. Jadi sekarang sebelum main TikTok, aktivitas dan kegiatan lu, mungkin lu kerja kah, lu kuliah, sekolah, atau mungkin 1 tahun di YouTube, gue main YouTube. setengah tahun di kandang ayam. Ntar dulu ngapain? Bikin anak? Enggak, nernak ayam lah. Oh, ternak ayam kira. Itu punya pribadi? Bukan, Punya orang? ikut orang. Ikut orang. Dan yang setengah tahun lagi ini yang saya jalanin TikTok. Setengah tahun. Kalau berarti sekarang hitungannya lu bukan, gue kreatif bukan, atau mungkin gimana, gini deh, pemikiran orang kan pasti image-nya beda-beda. Iya. Kalau dari lu sendiri, lu mencari duit kah dari TikTok, atau memang lu menyalurkan kreativitas lu ke TikTok? Ya di samping menyalurkan, saya sekalian mencari rezeki juga di situ ya. Iya. Soalnya keuntungan saya, kalau orang-orang mungkin pingin FYP lah, pingin viral gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya apa? Saya juga bingung. Kalau saya tujuannya kan biar dapat endorse gitu. Iya, Soalnya saya udah itu sih kelasnya ya di TikTok udah besar lah, Iya. intinya seperti itu. FYP, iya bener. Kalau FYP itu penghasilannya kayak gimana sih? Jujur gue nggak mainan TikTok sih. Sebenarnya FYP sih nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada. Nggak dapat duit, nggak apa, cuman viral lah intinya. Berarti kalau di TikTok walaupun lu FYP, penonton lu banyak, itu nggak dapat penghasilan? Nggak dapat. Kok gitu sih? Iya, makanya saya wajib viral itu karena biar dapat endorse. Jadi yang dikejar sama tiktoker walaupun mereka FYP, mereka udah booming, tapi kalau misalkan nggak dapat endorse, nggak dapat penghasilan juga. Nggak dapat. Ya anjing begitu ya, gue baru tahu, serius. Iya. Saya dulu
juga seperti itu, berpikirnya TikTok dapat duit banyak. Iya bener. Ya setelah saya jalanin biasa aja. Oh ternyata jadi harus bener-bener lu pinter nyari endorsement. Iya. Tuh jadi kalau misalkan FYP doang, kalau misalkan nggak ada support dari endorsement atau mungkin yang menawarkan jasa untuk lu jadi influencer buat si brand tersebut, nggak dapat duit. Nggak dapat. Tuh percuma juga kalau misalkan terkenal tapi nggak dapat duitnya. Ya Iya. kan lu mau makan apa, makan lempung kan nggak mungkin. Jadi yang dikejar itu ini yang gue pengen gue tahu, karena gue bukan user TikTok, lu kan user TikTok hampir 1 tahun. Setiap hari harus ada tuntutan untuk upload video sebagai user TikTok? Enggak. Kalau saya pingin upload ya saya buat, tapi kalau enggak ya enggak. Emang lu nggak takut kalau misalkan 1 minggu nih kayak di YouTube gue deh, kalau di YouTube 1 minggu kalau nggak upload agak sedikit, wah viewers pasti goyang dong. Kalau di TikTok itu nggak dituntut, Enggak. terserah lu mau upload kapanpun. Iya. Karena memang nggak ada duitnya juga sih ya. Iya percuma. Tuh percuma kalau nggak ada duitnya. Tapi yang jelas sih gue salut sih, dia dengan keadaan apa adanya. Tadi kalau nggak salah gotong-gotong traktor, kalau nggak salah tuh. Untung nggak gotong-gotong rumah orang, gotong-gotong traktor kan, sampai lempar-lempar tanah liat. Untung dia kagak masuk, mana mungkin palanya separuh kelihatan separuh bukan orang, anaconda. Tapi kreatif. Gini, ini pertanyaan terakhir dari gua yang kayaknya ini tujuan semua orang. Kalau misalkan next lu jadi orang kaya, lu udah dapetin duit, udah bawa orang tua lu naik haji, pasangan yang seperti apa yang lu mau? Yang penting mau diajak konten, udah cukup. Mau diajak konten. Iya. Lu yang cakep-cakep, yang pakai make up, yang pakai ya semuanya. Kira-kira mau nggak kalau misalkan diajak konten sama Andi Lempung di sawah? So, Pasti kita nggak ada yang buktiin. mau. Pasti gak ada yang mau. Tuh, nggak ada yang mau. Padahal dia duitnya banyak, lu nggak mau, parah lu. Mana artis TikTok? Kalau YouTube konsepnya sama kayak gini juga. Konsep enggak, kalau YouTube saya udah dapat per bulan ya. Iya. Per bulan udah dapat berapa dolar sih? Ya kira-kiranya paling ngambilnya 150 gitu, cuman gue kebutuhan doang. 150.000. 150 dolar. 150 dolar itu berarti berapa? Ya 2 juta. 2 juta. 2 juta dapat dari YouTube. 3 juta dapat dari TikTok. Iya. 1 bulan 5 juta buat beli beras 1 juta dapat berapa karung. Beli lauk, beli makeup, lu nggak mau, parah lu. Kali ini gue ngucapin terima kasih banyak, gue udah diundang di luar. Weh, ini yang bisa dibilang pertama kalinya gue terjun jadi anak petani. Memang gue anak petani sih, serius. Tanpa anak petani kita nggak bisa makan semuanya. Oke. Tuh, Kata-kataku yang paling viral. tuh. Tanpa adanya anak petani, lu nggak bisa makan. Jadi nggak usah songong yang hidup di kota ya. Iya betul. Thanks banget buat Andi Lempung. Semoga sukses dan Oke. jangan lupa main-main ke gua. Mana sih? Oh, nanti kita Sherlock aja. Kita Oke. foto-foto bareng dulu. Salam juga buat TikToker Pemalang dan pesan-pesan buat mereka semua deh, penonton lu, penonton gue juga. Nggak ada kok TikToker Pemalang kok. Oh, TikToker nggak ada. Cuman dia. Kesan dan salam-salam untuk mereka deh. Ya yang penting kalian tetap jangan semangat lah seperti saya. Tuh, jangan semangat seperti saya. Dia nggak semangat aja meledak, apalagi semangat. Iya. Tuh. Betul. Thank you. Chill. See you next time.